Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas satu materi biologi yang baru lagi, yaitu tentang sistem respirasi. Nah, apa itu respirasi? Adalah sistem pernafasan, yang mana pada video kali ini kita akan bahasnya tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, kita sebagai manusia tentunya selalu bernafas setiap waktu. Kita tidak pernah berhenti bernafas. Dan kita tidak ada pernah memerintahkan kita untuk bernafas ataupun berhenti bernafas, namun hal itu selalu terjadi. Nah, kenapa demikian? Karena bernafas itu adalah kebutuhan diri kita. Nah, sekarang kita akan coba bahas materinya, yaitu tentang organ-organ pernafasan dan juga pada mekanisme pernafasan itu sendiri. Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu apa sih alat untuk mengukur pernafasan kita. Nama alatnya adalah respirometer. Ya, untuk mengukur respirasi, respirometer, respirasi pernafasan. Ya, kita bernafas itu menghirup yang namanya oksigen dan nantinya akan melakukan pertukaran udara, yang keluar adalah CO2 dan H2O. Ya, apa buktinya? Nanti bukti kalau kita itu bernafas mengeluarkan CO2 adalah dengan meniupkan nafas kita ke kaca atau jendela. Di sana nanti akan ada embun, yang itu adalah bukti bahwa pernafasan kita mengandung uap air. Ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas ke materinya, yaitu tentang organ-organ respirasi. Nah, kalau kita bahas organ-organnya, tentunya adalah hal-hal yang akan berhubungan dengan pernafasan kita atau jalur-jalurnya, sehingga kita tersebut bisa untuk bernafas. Ya, pertama ada namanya rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapatlah yang namanya rambut-rambut hidung. Rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk memfilter, apa itu? Menyaring kotoran-kotoran yang terbawa bersama dengan udara pernafasan yang kita hirup tadi. Jadi udara tadi akan tersaring di sana. Ya. Yang kedua, di dalam rongga hidung ini terdapat lagi namanya selaput lendir. Apa fungsinya? Untuk melembabkan atau menstabilkan udara yang masuk tadi. Jika udaranya panas, maka akan dilembabkan di sana supaya paru-paru kita tidak kaget ataupun tidak rusak dengan udara yang masuk. Makanya distabilkan di sana. Selain itu nantinya, jika seandainya pada udara tadi yang masuk itu ada kotoran-kotoran, maka dia itu akan langsung mengikat kotoran tadi dan ujung-ujungnya terbentuklah pupil dalam hidung kita. Ya. Nah, kemudian dari rongga hidung dia akan menuju ke faring atau tekak. Apa fungsinya? Di faring itu adalah tempat saluran udara dan juga saluran makanan yang masuk. Lalu dari sana barulah dia akan menuju laring atau pangkal tenggorokan. Nah, di laring ini atau di pangkal tenggorokan ini ada dua. Ada namanya pita suara, ada juga namanya epiglottis. Nah, pita suara itulah yang berfungsi untuk membuat seseorang tersebut bisa bersuara. Kita bisa mendengar seseorang itu berbicara karena ada pita suara orang tersebut yang membuat dia bisa berbicara. Makanya ada orang itu yang suaranya berat, ada yang panjang, ada yang pendek. Itu dipengaruhi oleh pita suara seseorang tersebut. Ya. Lalu
ada lagi namanya epiglotis tadi. Apa fungsinya? Epiglotis itu adalah pemisah antara kerongkongan kita dan tenggorokan. Kerongkongan apa fungsinya? Kerongkongan itulah untuk saluran makanan, tenggorokan saluran udara. Maka dia terletak di tengah-tengahnya, disebut dengan katup epiglotis. Nah, ketika udara yang masuk, maka dia akan menutup ke saluran makanan. Begitu juga sebaliknya, jika seandainya makanan yang masuk, maka dia akan segera secepat mungkin untuk menutup ke saluran pernafasan kita. Kenapa demikian? Supaya makanan-makanan yang kita makan tadi tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, alangkah lucu nantinya jika seandainya kita makan nasi, kita makan telur, makan ayam, makan sayur, masuk ke dalam paru-paru. Makanya dia ada katup di sana yang menutup secara bergantian dan memiliki sensor yang sangat alamiah. Tanpa kita perintahkan, dia akan segera berpindah tempat dengan sendirinya sesuai dengan apa yang masuk ke sana tadi. Oke? Nah, setelah dari laring tadi, dia menuju lagi ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan ini dia memiliki 16 sampai 20 cincin tulang rawan. Nah, di sini kita itu ada namanya cincin-cincin tulang rawannya. Apa fungsinya? Menjaga dan memberi bentuk dari trakea kita. Makanya bentuk trakea kita itu selalu tetap karena ada cincin tulang rawan tadi yang menjaga dan memberi bentuknya. Nah, selain itu pada trakea ini terdapat juga yang namanya silia lagi. Apa fungsinya? Silia itu akan berguna untuk mendorong atau membuang kotoran-kotoran yang masih masuk juga ke dalam ke dalam paru-paru kita tadi. Karena sudah difilter pertama di rongga hidung. Nah, jika seandainya masih ada yang lolos, maka silia pada trakea ini akan mengeluarkannya atau akan membuangnya lagi keluar. Ya, berarti sudah ada dua filternya, di rongga hidung dan di trakea. Oke? Nah, selanjutnya dia menuju bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus ini dia bercabang dua, satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, bronkus yang ke kiri itu lebih panjang, sempit dan mendatar dan berbeda dengan bronkus kanan. Kalau ke kanan itu dia lebih pendek dan besar. Nah, maka dari itu paru-paru kita yang sebelah kanan ini lebih rentan terserang penyakit dibandingkan paru-paru kita yang kiri. Loh, kenapa? Ibaratnya kayak gini. Di sini ada dua pintu, pintu A dan pintu B. Pintu kiri dia sempit dan kecil, pintu kanan besar, sehingga orang gampang masuk ke sana. Kira-kira orang ini akan pilih pintu yang sempit kecil ini atau pilih pintu yang biasa yang gampang masuk ini? Tentunya akan memilih pintu yang gampang masuk ini. Nah, sama juga demikian. Karena di sana dia lebih longgar, maka bakteri atau penyakit ini lebih gampang masuk ke kanan, yang menyebabkan paru-paru kanan lebih gampang dan lebih rentan terserang penyakit. Ya. Nah, lalu ada lagi namanya bronchiolus. Bronchiolus ini adalah cabang dari bronkus tadi. Bronchiolus itu ke kanan dia bercabang menjadi 3, sedangkan ke kiri dia hanya 2. Jadi bronchiolus itu adalah cabang dari bronkus. Ke kanan ada 3 bronchiolusnya, ke kiri hanya ada 2 bronchiolusnya. Nah, ataupun paru-paru kanan kita itu terdiri dari 3 lobus, paru-paru kiri kita cuma terdiri dari 2 lobus saja. Nah, hal itu juga yang membuatkan paru-paru kita sebelah kiri lebih kecil dibandingkan paru-paru kanan. Selain itu, di sebelah kiri kita ada yang namanya jantung.
Nah, supaya tidak tumpang tindih, supaya tidak bertabrakan dengan jantung, maka dari itu paru-paru kiri ukurannya lebih kecil sedikit dibandingkan paru-paru yang kanan. Nah, lalu ada lagi namanya alveolus. Nah, di alveolus ataupun di alveoli inilah tempat terjadinya pertukaran udara. Nah, sebelum ke sana, tadi di bronkiolus ini ada lagi satu silia terakhir. Berarti di rongga hidung satu, di trakea satu, dan di bronkiolus satu lagi. Nah, dia ingin memastikan bahwa udara yang masuk tadi benar-benar udara yang bersih. Makanya sebelum ke alveolus ada satu lagi silianya untuk membuang lagi atau menyapu lagi udara yang kotor tadi. Ya. Nah, di alveolus ini di sana banyak terdapat pembuluh kapiler-kapiler darah. Nah, pembuluh darah apa sana? Pembuluh sel-sel darah merah. Karena sel darah merah itu dia berguna atau berfungsi untuk membawa oksigen. Itu salah satu fungsinya juga. Maka pada alveolus ini terdapat pembuluh kapiler atau sel-sel darah merah yang nantinya akan berfungsi untuk mengikat oksigen dan dibawa ke seluruh tubuh kita. Sampai di sana dia dilepaskan kembali, baru diikatlah CO2 dan juga dibawa ke paru-paru kita atau ke alveolus kita untuk dikeluarkan kembali. Ya, itu dia organ-organ dari sistem pernafasan atau respirasi kita atau bagian dari paru-paru kita. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat mekanisme pernafasan itu. Ada dua, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Kalau pernapasan dada, kita menggunakan namanya otot diafragma, otot antar tulang rusuk. Itu pernapasan dada, otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut kita menggunakan otot diafragma. Nah, baik itu pernapasan dada ataupun pernapasan perut, kita memiliki dua hal. Ada namanya proses inspirasi, ada juga namanya proses ekspirasi. Inspirasi adalah proses memasukkan udara, ekspirasi adalah mengeluarkan udara. Ya, sekarang kita lihat dulu proses inspirasi pada pernapasan dada. Di sini terjadi adalah otot antar tulang rusuk kita akan berkontraksi. Kemudian tulang rusuk kita itu akan terangkat, lalu volume rongga dada kita ini dia akan membesar. Saat volumenya membesar, maka tekanannya akan mengecil. Nah, karena tidak ada yang menekan lagi di sana, maka udara tadi gampang untuk masuk. Nah, sedangkan pada proses ekspirasinya atau pengeluaran udaranya kebalikan dari inspirasi tadi. Kalau di inspirasi dia berkontraksi, maka di ekspirasi dia akan berelaksasi. Bagaimana prosesnya? Otot antar tulang rusuk berelaksasi. Tulang dada kita ini atau tulang rusuk kita ini dia akan turun kembali. Lalu volumenya tadi yang membesar sekarang dia mengecil. Dan ketika volume kecil, maka tekanannya membesar untuk mendorong udara tadi keluar dari paru-paru kita. Jadi antara volume dengan tekanan mereka berbanding terbalik. Jika volume kecil, maka tekanan membesar. Jika volume besar, maka tekanan mengecil. Ya. Tuh, kalau yang pernapasan perut, kita menggunakan otot diafragma. Secara prosedur, prosesnya adalah sama dengan pernapasan dada. Tetapi kalau pernapasan dada kita menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Ya, bagaimana prosesnya? Inspirasinya, otot diafragma berkontraksi. Diafragmanya mendatar, lalu volumenya membesar, tekanannya mengecil, udara masuk. Sama ya seperti di atas tadi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, otot diafragma berkontraksi. Tulang rusuknya terangkat, diafragmanya mendatar. Ini beda sama diafragma ya, karena diafragmanya mendatar. Tetapi volume sama, tekanan sama, udaranya sama.
Nah, begitu juga dengan ekspirasinya. Kembalikan lagi dari inspirasi. Otot diafragmanya berelaksasi. Kalau pada di proses inspirasi tadi diafragmanya mendatar, kalau di ekspirasi diafragmanya mencekung ke arah rongga dada kita. Buat apa? Untuk membantu menekan udara tadi keluar, ya. Jadi kita ulang prosesnya. Otot diafragma relaksasi, diafragmanya mencekung ke arah rongga dada, volumenya kecil, tekanannya menjadi lebih besar, dan udara tadi terdorong keluar. Oke? Nah, jadi itu dulu materi kita pada video kali ini. Nanti kita akan coba lanjutkan kembali pada volume pernafasan dan juga penyakit-penyakit yang ada pada sistem respirasi atau sistem pernafasan kita ini. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dari channel YouTube video ini. Dan jangan lupa juga share kepada kawan-kawan yang lainnya. Semoga ini bermanfaat dan kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.